Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Menteri Agama Republik Indonesia, Imam Besar Masjid Istiqlal Al-Mukarram Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA, yang kami hormati Kepala Sekretariat, para kabir, para kabat, para direktur Badan Pengelola Masjid Istiqlal, yang kami hormati serta kami banggakan seluruh peserta apel kawan Badan Pengelola Masjid Istiqlal Jakarta. Puji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan karunia kepada kita, sehingga dengan itu semua kita bisa hadir di tempat ini, area Plaza Ar-Razak Masjid Istiqlal Jakarta, dalam rangka apel dan senam pagi karyawan BPNI pada hari ini, Jumat 9 Mei 2025 Miladiah, 11 Dzulqa'dah 1446 Hijriah. Salam dan salam tetap tercurahkan kepada suri tauladan kita, Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Semoga kita selaku umatnya mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Peserta apel yang berbahagia, sebelum dimulai izinkan kami membacakan susunan petugas apel pada pagi hari ini. Bertindak sebagai pembina apel, Imam Besar Masjid Istiqlal sekaligus Menteri Agama Republik Indonesia Al-Mukarram Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA. Pemimpin apel Haji Siswa Utomo ST. Pembaca teks kode etik pegawai BPMI Saudari Nada Rahma SL. Pembaca doa Bapak Dr. Muhammad Irsyad Amin MSc. Pembawa acara Subhan SPD. Kami informasikan kepada seluruh peserta apel untuk menonaktifkan HP sementara selama apel berlangsung. Apel bersama siap dimulai. Pemimpin apel memasuki lapangan apel. Pembina apel memasuki lapangan apel. Siap. Siap. Penghormatan kepada pembina apel. Kepada pembina apel. Urut. Urut. Tegak. Urut. Pembacaan kode etik karyawan BPNI dan diikuti seluruh peserta apel. Kode etik pegawai Badan Pengelolaan Masjid Istiqlal. Kode etik pegawai Badan Pengelolaan Masjid Istiqlal. 1. Menjunjung tinggi kehormatan. Martabat keluarga besar Badan Pengelolaan Masjid Istiqlal. 2. Mengupayakan keteladanan. Bersikap amanah. Istiqomah. Sabar. Bersemangat. Bertanggung jawab. Dan tidak melakukan perbuatan tercela. 3. Mengutamakan pengabdian. Pelayanan kepada jamaah. Masyarakat dengan penuh keikhlasan dalam mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. 4. Bekerja keras, disiplin dan profesional, serta berusaha meningkatkan pengetahuan dan kemampuan untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 5. Mengutamakan kesatuan, persatuan, kesetiakawanan antara sesama keluarga Badan Pengelola Masjid Istiqlal.
pembina apel peserta diistirahatkan. Untuk perhatian, istirahat di tempat. Out. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurlah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa Habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Para segenap pimpinan dan teman-teman semuanya yang berbahagia, alhamdulillah kita di sini 102 orang. Mudah-mudahan berkah perjumpaan kita pada latihan pagi hari ini, dan insya Allah kita menyehatkan badan kita untuk menyehatkan pikiran dan juga sekaligus untuk menyehatkan batin kita. Tidak ada batin yang sehat tanpa pikiran yang sehat, dan tidak ada pikiran yang sehat tanpa dukungan penuh dari badan yang sehat. Al-aqlu salim fil jismi salim. Jadi saya minta supaya ini kita lakukan rutin, minimum sekali, minimum 2 kali lah, minimum 1 kali 1 bulan, kalau bisa rutin 2 kali sebulan. Karena ini penting artinya untuk kebersamaan, pembacaan kode etik, dan mempertajam persahabatan kita. Karena kalau Anda datang langsung ke kamarnya masing-masing, tidak ada sosialisasi. Di sini tidak ada kantin umum makan bersama. Jamaah pun juga kita nggak bareng-bareng karena banyak orang yang campur. Dan ini adalah sarana untuk melakukan keakraban diri satu sama lain. Dan itu saya minta perhatiannya, ya, kalau memang anggaran kita anggarkan, modalnya cuma berikut. Kemudian juga fasilitas-fasilitas lain untuk olahragaan ini juga dilakukan, ya. Ada santai-santainya, ya. Ada permainan tenis meja, mungkin juga permainan apa terserah yang bisa menggairahkan kebersamaan. Yang kedua, saya juga mengingatkan kedisiplinan teman-teman. Nama Istiqlal sekarang ini semakin, alhamdulillah, kita tidak boleh bangga berlebihan, tetapi teman-teman yang bekerja di sini lebih dari 10 tahun, bandingkan Istiqlal dulu dan sekarang ini sudah menjadi menginternasional. Jadi sudah dipercaya sebagai pembina masjid di Amerika Latin. Coba bulan Februari yang lalu saya diminta ke PBB United Nations di New York. Di situ ada banyak ratusan masjid dibangun di Amerika Latin. Para pengungsi dari Palestina, pengungsi dari Syria, pengungsi dari Sudan, pengungsi dari Lebanon. Ya, mereka mau menembus Amerika tapi tidak bisa masuk. Nah, ketat sekali penjagaan di border itu, maka terpaksa mereka itu membangun pemukiman-pemukiman baru di sepanjang perbatasan Amerika Serikat di Amerika Latin. Nah, disitulah mereka membangun masjid, dan hak asasi membangun masjid. Cuman persoalannya jangan sampai masjid itu menjadi pusat radikalisme. Maka itu Istiqlal karena prestasinya diminta untuk membimbing, membina masjid yang ada di Amerika Latin dan juga di Afrika, di tanduk Afrika. Nah, ini satu kepercayaan yang sangat bagus dari pengakuan dunia internasional. Karena itu saya mohon nama baik kita selama ini sedemikian bagus,
terus kita tunjukkan dengan kedisiplinan. Kedisiplinan itu bukan hanya dari segi waktu, tepat waktu masuk dan tepat waktu keluar dengan injak, tapi kedisiplinan juga di dalam menggunakan entitas kita di sini. Uniform, pakaian seragamnya apa, kita pakaian seragamnya tidak diatur ya. Nanti kalau memang diperlukan satu uniform baru lagi, nanti kita hadirkan lagi satu. Mungkin ada batik Istiqlalnya ya, cobaannya nanti dibikinkan satu pasang lagi untuk ada baju merek Istiqlalnya. Dan nanti hari apa dipakai supaya ada kebanggaan. Selebihnya nanti ada warna-warna lain dan juga pakaian olahraganya seperti ya bebas saja lah, nggak usah terlalu seragam. Yang penting seragam keringatnya keluar gitu. Kemudian kami juga minta kepada masing-masing unit itu untuk bertanggung jawab menuntaskan seluruh urusannya masing-masing, taat di bawah kabitnya masing-masing. Banyak PR-PR yang sekarang ini belum terselesaikan dengan baik, karena itu administrasinya ini harus tetap taat dan betul, termasuk masalah administrasi keuangan. Kita tidak boleh ada sekecil apapun yang terkesan melanggar aturan di Istiqlal ini. Nanti mulai tahun ini kita akan diperiksa oleh Inspektorat, oleh Irjen Kementerian Agama, sehingga dengan demikian pengeluaran kita harus mendisiplinkan diri. Apapun belanja pegawai atau belanja barang itu ada buktinya hitam di atas putih. Memang agak sedikit repot, tetapi itu justru menyelamatkan kita nanti dari berbagai macam fitnah. Yang terakhir ya teman-teman, saya berkali-kali menyampaikan juga supaya ibadahnya diperbaiki, bukan saja kuantitasnya, jumlahnya, tapi kualitas ibadahnya pun juga ini tingkatkan. Masa kita bekerja di rumah Allah, kita kalah berat ya, bobot orang-orang luar datang jauh ke Istiqlal untuk beribadah. Coba lihat hari malam Jumat ya, luar biasa. Tadi malam tuh sudah semakin banyak orang dari jauh, dari Bandung, dari Tangerang, dari Bekasi, khusus untuk mendapatkan kekhusyuan malam Jumatan ya. Di sini mereka dikasih buka puasa hari Kamis, jangan-jangan kita juga nggak puasa. Di sini kita bersolat jamaah. Tunggulah khusus untuk malam Jumat, kalau bisa teman-teman pengurus ikut juga meramaikan malam Jumatan itu. Kita sholat jamaah maghrib, baca surah Yasin berjamaah, baca sirah-sirah Nabawi, ada mahal ruqyah, ada perenungan, ada sholat isya. Sudah itu selesai. Syukur-syukur sekali sebulan juga teman-teman ikut bisa kontemplasi juga ya, iktikaf sampai pagi, tentu langsung ke kantor. Nah ini yang kita harapkan, kita dapat dunianya tapi kita juga dapat akhiratnya, insya Allah. Kami yakin kalau ini kita lakukan pasti hidup ini akan berkah. Bagi kita tujuan utamanya berkah. Sering saya katakan kita bukan mencari yang besar, yang banyak, yang tinggi,
tapi kita cari berkah. Apa artinya basis besar, banyak, tinggi jabatannya, tapi tidak berkah? Enggak ada gunanya, enggak ada manfaat. Sedikit tapi berkah, itu lebih baik daripada banyak tapi enggak berkah. Dan potensi kita mendapatkan berkah di masjid ini insya Allah luar biasa besar. Inilah ladang amal yang paling subur untuk menanam amal di sini. Membersihkan dedaunan di sekitar masjid lillahi ta'ala, tentu dicatat oleh para malaikat, kan ini adalah rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Membersihkan rumah tidak sebesar pahalanya membersihkan rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mari teman-teman membangkitkan kesadaran kita untuk mendisiplinkan diri, care terhadap urusan yang tidak sedap dipandang mata. Ada hal-hal yang kurang enak dipandang mata, pungut, sampah ditaruh di tempatnya, walaupun itu bukan bidang kita ya. Mari mendisiplinkan diri kita. Dan insya Allah dalam waktu dekat ini teman-teman ada acara besar Idul Adha. Kita akan beri makan anak yatim piatu 2.000 orang dengan daging yang kita sembelih di sini. Mohon doanya juga, dan 230.000 kambing jamaah haji itu nanti akan dipotong di Indonesia. Kewalahan pasti mencari kambing sebanyak itu. Ini perjuangan kita semua. Dan Istiqlal ini juga akan semakin dihiasi nanti dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan. Semakin banyak kegiatan di Istiqlal, maka ujung-ujungnya nanti juga akan meningkatkan kesejahteraan kawan-kawan semuanya. Kita bersyukur bahwa bantuan dari Kementerian Agama yang selama ini hanya 15 miliar per tahun, sekarang meningkat menjadi 25 miliar. Dan insya Allah tahun depan ini akan kita tingkatkan menjadi 50 miliar. Kalau itu nanti terwujud, otomatis kita akan meninjau sistem penggajian yang ada. Jadi semakin banyak bantuan yang kita peroleh, maka harus berdampak juga kepada kesejahteraan kawan-kawan semuanya. Jangan gajinya 4 tahun yang lampau masih sama saja sampai sekarang ini. Kami memikirkan teman-teman juga. Insya Allah saya minta Bu Neng nanti bikin list baru ya, tingkatkan kesejahteraan kawan-kawan kita, termasuk asuransi dan segala macam. Itu mulai dari pimpinan sampai yang paling bawah. Dan mohon doanya, mudah-mudahan ya saya selaku Menteri Agama juga bisa tetap lebih memperhatikan teman-teman seperjuangan semuanya di sini. Inilah harapan kami. Dan semoga Allah memberkati kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Pembacaan doa oleh Bapak Dr. Muhammad Irsyad MSc. marilah kita berdoa bersama dengan penuh tawadu, khusyuk serta keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله
Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pada pagi hari yang penuh berkah ini, kami berkumpul di tempat yang mulia ini, Masjid Istiqlal, dalam rangka menjaga dan merawat nikmat-Mu yang tak ternilai harganya, yaitu kesehatan. Ya Allah, jadikanlah kegiatan senam bersama ini sebagai sarana untuk kami mensyukuri tubuh yang Engkau anugerahkan kepada kami. Kuatkanlah tubuh kami, segarkanlah jiwa kami, sehatkan hati kami, agar kami dapat terus beribadah kepadamu dengan lebih baik dan istiqamah. Ya Allah, berkahilah acara ini dari awal hingga akhir. Jauhkan kami dari segala mara bahaya, cedera dan penyakit. Tanamkanlah dalam diri kami semangat hidup sehat, hidup bersih dan hidup yang diridai oleh-Mu. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dan dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat, baik yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penghormatan kepada pembina apel. Kepada pembina apel. Urut! Raut! Kedua! Raut! Pembina apel meninggalkan tempat apel. Apel selesai dan dilanjutkan dengan penanaman pohon matwa secara simbolis di lingkungan Masjid Istiqlal. Istirahat di tempat, sedap. Ya, siap. Silakan. Pandul nih, ini. Mana itunya pandul ini? Pengalaman di petani. Tumbuh Al-Fatihah. Ini. Pak Buhari. Wartawan, foto. Ayo Pak Buhari. Pak Buhari yang no. Mbak. Kameranya mana? Kamera mana? Enggak plastik. Tumbuh, sehat, besar, dan berbuah. Berbuah. Ya, jadi harus biasakan ini. Orang jangan kasihan. Allah malah kasih untuk
Kalau mau kampung itu sih. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Toko. Yang tanam ini ya? Saksi sejarah ini? Apa? Batangnya, buahnya. Mana udah belum Pak Abu? Ya? Belum. Langsung aja Pak. TV-nya belum. Oh, TV-nya belum. Ayo Mas, sudah Mas. Sudah Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lantas tumbuh. Allahumma lantas tumbuh. Allahumma lantas tumbuh berbuah rindang yang lebat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu di sana.